Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriwalandari dari Prodi PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengembangan kurikulum pendidikan Indonesia. Apa itu kurikulum? Kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran. Kurikulum adalah seluruh rancangan pengalaman belajar yang disiapkan untuk siswa mulai dari tujuan, isi materi, cara mengajar, sampai cara menilainya. Kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, ia adalah jantung dari sistem pendidikan, yaitu seluruh rancangan pengalaman belajar yang disiapkan agar siswa bisa tumbuh menjadi manusia yang utuh, cerdas, dan berkarakter. Nah, di sini ada 4 penjelasan, yaitu yang A, memastikan tujuan pendidikan nasional tercapai. Tujuan pendidikan nasional adalah sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 yang membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan menjaga warga negara yang bertanggung jawab. Alasannya yaitu kurikulum adalah alat utama untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau kurikulumnya tidak tepat, tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai meskipun sudah bertahun-tahun sekolah. Contohnya, profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka adalah wujud nyata dari upaya mencakupi tujuan pendidikan nasional. Membantu siswa yang beriman, kreatif, gotong royong, dan cinta tanah air. Yang B, amanat undang-undang. Pengembangan kurikulum bukan hanya kebutuhan, tapi juga kewajiban hukum yang diamanatkan negara. Alasannya, berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 31 dan UUD Diknas Nomor 20 Tahun 2003, negara wajib menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk seluruh warga. Kurikulum yang dikembangkan adalah bentuk tanggung jawab segala berharap amanat tersebut. Contohnya seperti pergantian atau penyelenggaraan kurikulum serta didasari peraturan Menteri Pendidikan yang merupakan turunan dari undang-undang. Yang C, menjawab kebutuhan bangsa dan masyarakat. Pendidikan ada untuk mempersiapkan generasi yang bisa berkolaborasi bagi masyarakat dan bangsa. Maka, kurikulum harus mencerminkan apa yang benar-benar dibutuhkan Indonesia. Alasannya, kebutuhan masyarakat Indonesia terus berkembang dari kebutuhan tenaga pertanian, industri, hingga teknologi dan ekonomi kreatif. Kurikulum hanya sekedar responsif terhadap perubahan ini. Contohnya, kurikulum Merdeka memastikan tema kewirausahaan dalam P5 karena Indonesia butuh generasi yang inovatif dan mandiri secara ekonomi. Dan yang D, yaitu perkembangan zaman. Dunia terus berubah dengan sangat cepat. Apa yang relevan 20 tahun lalu belum tentu relevan sekarang. Di era digital seperti sekarang, kebutuhan manusia sudah sangat berbeda dibandingkan era sebelumnya. Alasannya, kalau kurikulum tidak diperbarui, siswa akan belajar hal-hal yang sudah tidak didukungi lagi. Akibatnya, lulusan tidak siap menghadapi tantangan zaman. Contohnya, dulu tidak ada mata pelajaran informatika atau coding. Sekarang, di kurikulum Merdeka sudah ada karena teknologi digital adalah kebutuhan utama adab ini. Nah, yang kedua itu
Analisis teori landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang A. Landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tidak dilakukan sembarangan. Ia berpijak pada 4 landasan utama. Yang pertama, landasan filosofis. Filsafat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Di Indonesia, filsafat Pancasila menjadi dasar utama. Dari sini lahir pertanyaan yang mendasar, manusia seperti apa yang ingin kita bentuk melalui pendidikan? Jawabannya adalah manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi bagi bangsa. Yang kedua, landasan psikologis. Kurikulum harus mempertimbangkan bagaimana peserta didik belajar dan berkembang. Teori-teori terpenting, teori perkembangan Piaget. Belajar disesuaikan dengan tahap kognitif anak. Teori behavioris atau Skinner. Perilaku dibentuk melalui stimulus atau respon dari penguatan. Teori konstruktivisme atau Vygotsky. Pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui interaksi sosial. Yang ketiga, landasan sosiologis. Kurikulum adalah produk budaya. Ia harus mencerminkan nilai-nilai normal dan kebutuhan masyarakat. Tanpa peserta didik hidup, di sini pentingnya muatan lokal, pendidikan, karakteristik, dan relevan sosial dalam sosial kurikulum. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi harus tercermin dalam isi kurikulum. Integrasi literasi digital, coding, dan sains rapi dalam wujud nyata dari landasan ini. Nah, yang ketiga yaitu perbandingan, perbedaan, peranan, dan modul kurikulum. A. Peranan kurikulum. Peranan kurikulum artinya ada fungsi dan tugas kurikulum dalam sistem pendidikan. Ada 3 peranan utama. Yang pertama, peranan konservasi. Pendidikan adalah cara paling efektif untuk memastikan nilai-nilai luhur bangsa tidak hilang. Anak-anak perlu tahu siapa mereka, dari mereka berasal, dan apa yang menjadi identitas bangsanya. Contohnya, mengajarkan Pancasila dan Undang-Undang 1946, pelajaran sejarah perjuangan bangsa, muatan lokal bangsa dan budaya daerah, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Yang kedua yaitu peranan kritis dan evaluatif. Tidak semua tradisi dan nilai cocok untuk masa kini. Kurikulum harus kritis, mempertahankan yang baik, membuat yang sudah relevan, dan menyaring pengaruh luar yang masuk. Contohnya, menghapus materi yang sudah ditinggalkan zaman, meninggalkan nilai-nilai konteks modern, menyaring budaya asing yang masuk agar tidak merusak identitas bangsa. Evaluasi kurikulum setiap beberapa tahun sekali. Yang ketiga, peranan kreatif. Selain menjaga fasilitas budaya, pendidikan harus menyiapkan gerakan yang mampu menciptakan hal baru, berpikir kreatif, dan beraktivitas dengan perubahan.
Contohnya, pembelajaran berbasis proyek atau P5 di kurikulum Merdeka, mendorong siswa berpikir kreatif dan inovatif, memasukkan kewirausahaan dalam kurikulum, memberi ruang eksplorasi dan kreasi bagi siswa. B. Modal pengembangan kurikulum. Model kurikulum artinya cara atau pendekatan yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum. Di sini ada 6, yaitu yang pertama model Taylor. Model yang paling klasik dan sistematis. Pengembangan kurikulum dimulai dari tujuan, lalu baru ditentukan isi, metode, dan evaluasinya. Ciri-cirinya di sini yaitu berorientasi pada tujuan, sistematis dan terstruktur, bersifat top-down atau dari atas ke bawah, linier atau lurus satu langkah ke belakang berikutnya. Berkaitan dengan peranan pendukung, peranan konservatif menjadi agar tujuan pendidikan nasional tetap tercapai secara terstruktur. Yang kedua, metode Taba. Kebalikan dari Taylor. Model ini dimulai dari guru di lapangan, bukan dari pemerintah pusat. Ciri khasnya dimulai dari bawah. Guru sebagai pengembangan utama, lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan nyata. Siswa induktif dari pengalaman khusus di prinsip umum. Berkaitan dengan peranan mendukung, peranan kreatif, guru bebas berinovatif dan menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan siswanya. Yang ketiga, model biochip. Kurikulum dipandang sebagai dokumen tertulis resmi yang dirancang sebagai sistematis oleh para ahli. Ciri khasnya, kurikulum sebagai dokumen formal melibatkan banyak pihak atau ahli, guru, masyarakat. Terencana dan terorganisasi dengan baik, bersifat komprehensif, berkaitan dengan peranan mendukung, peranan kreatif atau evaluatif kurikulum dirancang, diimplementasikan, lalu dievaluasi secara sistematis. Yang keempat, modal Weyerler. Model ini berbentuk siklus atau lingkaran, tidak ada titik akhir, selalu terus dievaluasi dan diperbaiki. Ciri khasnya berbentuk siklus, terus berputar, tidak linear tapi melingkar, selalu ada proses evaluasi dan perbaikan, dinamis dan fleksibel. Berkaitan dengan peranan, mendukung semua peranan karena sifatnya yang dinamis, terus berkembang. Yang keempat yaitu perbandingan kurikulum KBK dan KTSP. KBK itu kurikulum yang fokusnya pada kompetensi, artinya siswa harus bisa melakukan sesuatu, bukan sekedar tahu teorinya. Ciri-cirinya, pemerintah pusat yang bikin
standar kompetensi, guru punya kebebasan mengembangkan cara mengajar. Penilaian berbasis kemampuan nyata, siswa lebih menekankan proses pembelajaran, bukan hafalan. Masa terasa baru dan banyak guru belum siap. KTSP itu penyempurnaan dari KBK. Bedanya sekarang sekolah sendiri yang menyusun kurikulumnya berdasarkan standar dan pemerintah. Ciri-cirinya sekolah dan guru punya otonomi lebih besar, disesuaikan dengan kondisi lokal atau daerah masing-masing. Masih berbasis kompetensi, tapi lebih fleksibel. Ada kompetensi KTSP sesuai oleh masing-masing satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu perbandingan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum K13 lahir karena KTSP, fokus karena membentuk siswa yang punya sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang, dikenal pendekatan saintifik. 5M. Ciri-cirinya pembelajaran pakai pendekatan 5M. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Ada tematik integratif atau terutama SD. Beberapa mapel digabung dalam satu tema. Penilaian sangat konteks dari rinci, sikap, pengetahuan, keterampilan, semua dinilai tersikap. Semua sekolah wajib pakai tersikap. Guru sering merasa kerepotan karena administrasinya sangat banyak. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respon atas kelemahan K13, terutama setelah pandemi COVID-19 yang membuat banyak siswa mengalami learning loss. Nah, kesimpulan di sini, kurikulum pendidikan Indonesia kurikulum pendidikan Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu, bukan tanpa alasan, melainkan karena setiap perubahan zaman menuntut cara pendidikan yang baru dan lebih baik dari KBK, KTSP, dan K13 hingga kurikulum Merdeka. Semuanya adalah bukti bahwa kita tidak pernah berhenti belajar dan berbenah. Setiap kurikulum lahir dari kekurangan yang sebelumnya, dibangun di atas landasan yang kuat, dan diarahkan untuk satu tujuan yang sama, yaitu membentuk generasi yang cerdas, yang berkarakter, dan sikap menghadapi kehidupan nyata. Maka kurikulum yang baik bukan yang paling rumit, tapi yang paling membumi sesuai dengan kebutuhan siswa, kemampuan guru, dan kompetensi nyata bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.